Tadi Pak, Seru terkait tadi. dengan pendidikan, seperti apa melihat pendidikan di Indonesia? Ya, jadi makasih teman-teman. Pesan utama yang tadi saya sampaikan adalah kita harus mengubah paradigma. Anggaran untuk pendidikan itu jangan dipandang sebagai biaya, tapi dipandang sebagai investasi. Ketika dipandang sebagai biaya, maka kita berorientasi untuk bagaimana menekan biayanya. Konsekuensinya apa? Alokasi yang untuk kebutuhan pendidikan menjadi jumlahnya kecil. Kalau ini dipandang sebagai investasi, maka kita tahu akan mendapatkan hasil di kemudian hari, sehingga mengeluarkan biaya yang atau mengeluarkan anggaran yang besar itu akan dapat hasil yang besar pula. Sebagai contoh, ketika pendidikan tinggi misalnya, beban anggaran itu ditanggung oleh minimal dua pihak. Satu ditanggung oleh negara, dua ditanggung oleh orang tua. Ketika ini dipandang sebagai biaya, maka besarnya dikurangi. Akibatnya komponen orang tua menjadi lebih besar. Kalau komponen orang tua biayanya lebih besar, maka orang tua yang mampulah yang bisa mengirimkan anaknya kuliah. Tapi kalau dipandang sebagai investasi, tiap anak yang berhak, yang lulus seleksi, lalu bisa kuliah dengan harga yang murah karena negara mengeluarkan alokasi yang lebih besar, hasilnya akan dirasakan di kemudian hari. Lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang terdidik, yang punya kompetensi, yang punya keterampilan, yang nanti akan meningkatkan kesejahteraan. Jadi pesannya adalah pandang ini sebagai investasi, sehingga kita tidak berusaha untuk sekedar menekan pengeluaran supaya lebih rendah, tapi kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Itu pesannya. Pak Anies terkait pilkada Jakarta, Pak Anies. Udah langsung belok. banyak ditunggu-tunggu masyarakat nih Pak Anies. Nah, ini kan PKS terakhir menyebut membuka peluang untuk bergabung dengan Pilpres, salah satu alasannya karena tenggat waktu dari Pak Anies dan PKS untuk mencari teman koalisi selama 40 hari itu sudah jatuh tempo pada 4 Agustus kemarin. Itu bagaimana Pak? Tapi alhamdulillah kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga, karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat, dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Saya percaya, dan sampai sekarang kan juga masih sama, bahwa semua akan bekerja bersama untuk nantinya bersama-sama memenangkan di Pilkada Jakarta. Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat ini. Dan bagi saya sendiri, ini adalah tentang Jakarta. Kita ingin Jakarta lebih modern, kita ingin Jakarta lebih maju, kita ingin Jakarta menjadi kota global dan kota yang mengayomi semua. Dan itulah yang jadi fokus kami selama ini. Kami percaya semua partai juga menginginkan agar Jakarta menjadi maju, berkembang. Kita fokusnya di situ. Tapi Pak Anies masih yakin dapat tiket nggak? Ini Pak Aniesnya upaya untuk menjegal Pak Anies di Jakarta bagaimana? Perasaan upaya itu. Iya, soal wanita apakah upaya itu? Upaya simulasinya apakah salah satu upaya untuk menggembosi? Semua kan spekulasi-spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Sama. Setiap tentu kalau bicara tentang apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi
warga. Saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan usung terus. Apakah yang membuat Pak Anies percaya Pak untuk bisa partai-partai bisa, Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada. Saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Pak, tapi kemarin Gus Coy Partai yang lain gimana sih Pak? Mungkin ke PKS juga ke PKB. Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan itu kan yang tidak diposting. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah, tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Apakah akan masuk di bergabung parpol Pak? Nanti kita lihat. Pak, tapi kan kemarin Golkar memunculkan nama Pak RK dengan Pak Saiku nih Pak. Nah, sedangkan Pak Anies ini kan juga sudah Makanya kalau sudah sampai pada pilkada, mari kita lihat arus aspirasi warga. Karena pilkada ini arus aspirasi warga. Kalau Nasdem ini isu kan menarik dukungan bagaimana Pak? Pak sama kemarin Pak